Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pada materi kedua, yaitu untuk limit variabel tak terhingga. Jadi kalau yang tadi kita membahas yang limit dengan nilai yang udah pasti ya atau terhingga ya. Kali ini kita batasannya itu adalah tak terhingga dengan simbol seperti ini. Nah, prinsipnya sama untuk penyelesaiannya, jadi Anda harus ingat bahwa limit itu nggak boleh ya, jadi dia nggak boleh adalah 0/0. Ini jadi catatan buat kita bersama, jadi tolong perhatikan itu nggak boleh. Nah, Kemudian gimana sih caranya? Caranya itu boleh dengan metode substitusi, selama nanti terakhirnya nggak sama dengan 0. Sebagai contoh, limit M mendekati tak terhingga adalah 2M pangkat 2 ditambah 4. Ketika saya masukkan nilainya ini adalah 0 ya, jadi seperti dengan ini, maka dia hanya akan menghitung yang ini, sehingga hasilnya adalah 4. Nah, limit N pangkat 2 ditambah 2 per N tambah 2. Jadi tinggal kita masukkan saja, dia juga akan mendapatkan suatu hasil. Nah, ketika limit yang diberikan menghasilkan nilai bukan sama dengan 0, maka itu batasan yang dapat dilakukan untuk proses pada limit yang mendekati tak terhingga. Nah, kemudian metode yang selanjutnya adalah dengan membagi pangkat. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa ternyata di limit terhingga pun itu bisa dilakukan. Cuma kita masuk sampel contoh ini dulu ya. Untuk yang ini jadi limit dengan metode pembagian pangkat tertinggi. Jadi seperti Anda lihat ini ketika kita masukkan itu kan akan mendapatkan nilai karena 1/0 kan. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, kemudian persamaan ini kita bagi semuanya adalah A pangkat 2. Jadi semuanya kita bagi dengan A pangkat 2 ya. Nah, kita membagikan dengan menggunakan A pangkat 2 ya. Kita menggunakan dengan A pangkat 2 ya. Jadi semuanya akan dibagi dengan A pangkat 2 seperti ini ya. Dia akan membagi semuanya A pangkat 2 seperti ini ya. Kita membagi dengan A seperti ini. Jadi semua yang menggunakan ini, jadi ini akan tercoret. Jadi seperti ini ya. Dia akan tercoret ya. Dia akan tercoret, yang ini dia akan tercoret ya. Yang ini dia akan tercoret, yang ini tercoret. Nah, yang ini ya, yang ini. Nah, ini akan menjadi pangkat minus 1 sama dengan ini. Bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Nah, yang ini akan menjadi A pangkat minus 2. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya apa? Nilai akhir dari ini adalah 4/2. Oke? Nah, kemudian itu metode yang kedua. Metode yang ketiga adalah sama dengan metode yang lainnya ya. Jadi sama dengan metode lainnya ya, tetapi dengan melakukan faktor sekawan. Nah, mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, tolong Anda perhatikan ini adalah minus, di sini kan minus, kemudian kita kalikan dengan faktor sekawan, akhirnya dia diubah menjadi positif. Nah, ketika kita mengalihkan nilai-nilai ini kita alihkan ya. Jadi kita mengalihkan dengan nilai sekawannya ya. Nah, kita akan mendapatkan nilai seperti ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilainya ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilainya. Ini kan 4C pangkat 2 di sini dikurang ini dikalikan dengan ini. Ya, kita mengalihkan saja ya, kita mengalihkan. Nah, akhirnya diperolehlah ini ya. Kenapa nilainya ini? Nah, kan Anda sudah lihat. Nah, perkalian yang ini dengan dirinya sendiri kita akan mendapatkan suatu nilai karena ini adalah minus, maka kita akan mendapatkan suatu nilai yang minus ya. Nah, akarnya itu udah enggak, kalau di sini kan akarnya sudah tidak yang ini. Nah, nilai-nilai ini ya, kemudian kita kombinasikan kita tetap kombinasikan dengan metode pangkat yang tertinggi. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Nah, pangkat tertingginya berapa sih? Pangkat 2 ya, C pangkat 2. Jadi kalau C pangkat 2 semua dibagi terhadap C pangkat 2. Akhirnya ketemulah
ya. Jadi akhirnya ketemu pangkat 2-nya karena ini diakarkan kan, kalau nggak diakarkan kan berarti dia pangkat 1, jadi semuanya kita bagikan dengan ini, ya. Kita bagi, oke. Nah, kemudian akhirnya ketemulah persamaan ini ya. Jadi ini yang lainnya 0, yang ini akarnya ya berarti kan akarnya ini akan ketemu kan ini 2 akhirnya ketemulah nilai seperti ini ya. Jadi dia ketemu ini, jadi hasil akhirnya adalah 3/4. Nah, metode yang selanjutnya adalah dengan menggunakan ya. Metode yang selanjutnya adalah kita bisa menggunakan dengan metode apa yang bisa digunakan? Metode yang digunakan adalah dengan metode faktorial pun itu bisa dilakukan ya. Nah, untuk itu, kita tidak kampanye dulu, silakan Anda latihan, ini semuanya sudah ada ya. Metode-metode lainnya bisa kita lakukan bersama. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.